Partai Solidaritas Indonesia harus kita catat sebagai pioneer, ya, sebagai pelopor dari kesadaran politik generasi milenial. Masa depan Indonesia tidak lagi, ya, selamanya bisa digantungkan kepada pemimpin-pemimpin senior ini. Disinilah tempat, ya, atau makna kepeloporan dari Partai Solidaritas Indonesia, agar Partai Solidaritas Indonesia tidak mengulang sejarah apa yang dilakukan oleh PSI yang didirikan oleh Syahrir, maka usaha-usahanya memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama kepada masyarakat milenial, itu mungkin harus diubah dengan cara-cara yang lebih bisa diterima, yakni pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Suatu hari pada tahun 2014, saya mengirim pesan kepada Grace Natali. Ketika itu dia terpilih, ya, atau mungkin ditunjuk sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia, disingkat PSI. Isi pesan saya katakan, saya mendukung sepenuhnya partai anak muda itu, gitu. Lalu Grace Natali mengucapkan terima kasih, dan ya mungkin saya salah, ya, secara redaksional, tetapi kira-kira dia mengatakan mohon doanya. Nah, Grace Natali ini saya kenal sebagai host di TV One. Jadi di dalam beberapa undangan untuk wawancara di TV One, saya menemukan, ya, Grace Natali di situ. Grace, ya, yang menjadi host untuk memberikan wawancara atau, ya, mewawancara saya, dan bahkan kalau saya tidak salah itu ada Mas Amin Rais juga dan beberapa yang lain. Nah, jadi karena saya sudah kenal, maka pesan itu saya sampaikan, gitu. Dan kemudian belakangan saya tahu bahwa di balik, ya, berdirinya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu adalah Jeffrey Giovanni. Nah, saya kenal Jeffrey Giovanni itu di sekitar Mas Amin dulu, Mas Amin Rais, di dalam masa-masa reformasi, juga, ya, di dalam masa-masa pendirian Partai Amanat Nasional yang dipimpin langsung oleh Mas Amin. Nah, sekarang, ya, Grace Natali tidak lagi memimpin PSI itu, telah diganti oleh tokoh yang lebih muda, namanya Giring Ganesha. Nah, catatan apa yang harus diberikan di sini? Kesan saya yang pertama adalah bahwa walaupun singkatannya sama, ya, PSI, tetapi Partai Solidaritas Indonesia itu bukanlah Partai Sosialis Indonesia. Sama-sama singkatannya adalah PSI. Nah, Partai Sosialis Indonesia itu adalah partai yang didirikan, ya, oleh
Syahrir. Syahrir itu adalah Perdana Menteri pertama ya Indonesia. Lalu kemudian oleh Amir Syarifuddin. Nah, tekanan yang mau saya berikan adalah bahwa Syahrir bersama dengan PSI, Partai Sosialis Indonesia, adalah kumpulan ya kalangan dari orang-orang Indonesia yang pertama terdidik secara barat. Karena itu PSI ya, Syahrir itu sampai sekarang dihormati sebagai cikal bakal ya intelektual Indonesia. Kita tahu ya, karena ya begitu terpelajarnya para pengurus Partai Sosialis Indonesia atau PSI itu, maka dia kurang dipahami oleh masyarakat. Karena itu, walaupun pada 1945 sampai dengan 1947 atau bahkan sampai dengan 1950-an ya, awal tahun-tahun 1950-an, kalangan PSI ya, Syahrir ini tadi sangat dihormati oleh masyarakat, termasuk oleh Presiden Soekarno sendiri. Tetapi ya, kemampuan mereka untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat yang pada waktu itu ya, sangat tidak terdidik, karena mereka ya yang mendapatkan pendidikan barat masih sangat segelintir. Maka di dalam pemilu 1955 PSI Syahrir ini gagal mendapatkan tempat yang signifikan di dalam pemilu tersebut. Padahal kita tahu pemilu 1955 itu adalah pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, lalu kemudian dikenal sebagai pemilu yang paling bersih gitu. Oke. Nah, dalam konteks inilah kita mendapatkan pijakan untuk membicarakan PSI yang sekarang. PSI ya yang didirikan oleh Jeffrey Giovanni, lalu dinahodai oleh Grace Natali, yang sekarang kemudian digantikan oleh siapa tadi? Giring Ganesha. Bagaimana perspektif ini harus kita gunakan? Yang pertama, dan ini yang saya khawatir, bahwa PSI yang sekarang, PSI Jeffrey Giovanni dan Grace Natali plus Giring Ganesha ini tadi jangan-jangan adalah kelanjutan dari PSI di masa lalu, yaitu yang didirikan oleh Syahrir. Mereka itu seperti kelompok PSI Syahrir yang sangat terdidik, maka Partai Solidaritas Indonesia yang juga disebut PSI ini jangan-jangan juga merupakan kalangan muda yang sangat terdidik, yang sangat qualified ya, lalu kemudian bergabung di dalam sebuah partai politik. Dan karena ya partai ini ya, maksud saya adalah PSI yang sekarang ini telah ikut di dalam pemilu 2014 dan tidak mengirimkan satupun wakilnya di parlemen ya. Di parlemen nasional maksud saya, bukan parlemen daerah. Maka ya sulit ya untuk kita katakan bahwa Partai Solidaritas
Indonesia atau PSI itu seperti mengulang sejarah dari PSI yang didirikan oleh Syahrir. Nah, apa yang kemudian harus kita katakan tentang ini? Yang pertama, ya, yang harus kita puji dari Partai Solidaritas Indonesia ini adalah bahwa pendirinya, lalu kemudian pengurusnya, plus kemudian sebagian atau pendukungnya, tidak sebagian, atau pendukungnya itu adalah pioneer, adalah pelopor di dalam generasi yang sadar tentang politik di Indonesia. Jadi kalangan milenial yang begitu luar biasa jumlah penduduknya di dalam struktur demografi yang sebagian besar itu tidak suka kepada politik, itu dikompensasi dengan munculnya Partai Solidaritas Indonesia yang sepenuhnya diawaki oleh generasi milenial. Kita tahu generasi milenial adalah mereka yang lahir pada 1980-an ke atas. Jadi di dalam konteks ini, Partai Solidaritas Indonesia yang sekali lagi disingkat sebagai PSI harus kita catat sebagai pioneer, sebagai pelopor dari kesadaran politik generasi milenial dewasa ini, gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kepeloporan ini mempunyai makna bagi rakyat secara keseluruhan? Bagaimana caranya supaya Partai Solidaritas Indonesia ini tidak mengulang sejarah yang telah dilakukan oleh PSI yang didirikan oleh Syahrir dan kawan-kawan? Nah, kalau boleh saya mengusulkan, pertama-tama PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu harus mempelajari akar-akar sejarah Indonesia. Itu pertama, supaya kemudian mereka bisa mengambil saripati, lalu kemudian mengadaptasikannya di dalam masa dewasa ini dan ke depan tentu saja. Yang kedua adalah mereka melihat bagaimana pelajar Islam Indonesia atau yang disingkat PII itu berdiri dan survive sampai sekarang ini. Mereka juga bagusnya mempelajari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang berdiri pada 1947 dan survive sampai sekarang ini. Mereka juga mempelajari bagaimana PMKRI itu berdiri, lalu kemudian GMKI berdiri, bagaimana IMM berdiri, lalu kemudian mengkaji bagaimana mereka bisa survive di situ. Nah, untuk sementara saya ingin memberikan jawaban. Survivalitas mereka atau kesintasan organisasi-organisasi muda ini tadi, yang tentu saja tidak bisa kita katakan milenial pada masanya, tetapi para anggotanya dewasa ini adalah kalangan milenial yang sama dengan anggota dari Partai Solidaritas Indonesia. Itu adalah cara mereka menampilkan diri, cara mereka merumuskan masalah-masalah yang dihadapi,
dan cara mereka mengakrabi masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin demi memperkuat kualitas dari kepeloporan Partai Solidaritas Indonesia itu adalah bahwa apakah mereka, para elit PSI dewasa ini yang bukan didirikan oleh Syahrir, itu cukup dikenal oleh masyarakat luas, apalagi kemudian masyarakat di pedesaan. Kalau kita lihat pada pelajar Islam Indonesia, kalau kita lihat kepada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, kalau kita lihat kepada PMKRI, GMNI dan seterusnya, mereka itu lahir di dalam situasi yang revolusioner, lahir dari rakyat, lalu kemudian membangun komunikasi dengan rakyat. Jadi tekanan yang paling penting yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sekarang ini itu adalah mengenali masyarakat Indonesia secara keseluruhan, seluk-beluknya dan deritanya. Nah, rumusan-rumusan yang bersifat programatis itulah yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau yang sekarang yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh PSI supaya recognize, supaya dikenal oleh masyarakat adalah dengan melakukan kritik-kritik yang pedas, terutama yang ditujukan kepada seorang gubernur. Itu adalah cara yang bagus yang dilakukan, karena dengan kritik-kritik yang semacam itu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu diketahui oleh orang. Tetapi pengetahuan orang atau dia dikenang itu adalah lebih karena kritik-kritiknya. Sebab memang sangat lazim di dalam dunia politik dimanapun, terutama yang bersifat pragmatis, seseorang bisa dikenal oleh orang dengan melakukan kritik secara terus-menerus gitu. Akan tetapi kritik-kritik yang semacam ini itu hanya akan menimbulkan negasi dari pendukung tokoh yang dikritik. Dan sebagai akibatnya, karena Partai Solidaritas Indonesia ini merupakan kalangan dari kaum milenial, maka pengaruhnya kepada akar-akar yang bersifat tradisional itu menjadi relatif yang terbatas. Sementara kritik yang disampaikan kepada seorang gubernur membuat dia teralienasi, lalu kemudian karena ketidakkenalannya kepada pusat-pusat tradisional masyarakat di Indonesia, dia juga tidak bisa, maksud saya PSI yang sekarang ini tidak bisa membangun pengaruh yang lebih luas daripada, atau lebih terbatas pengaruhnya daripada yang bisa diharapkan. Nah, di dalam konteks inilah saya ingin mengusulkan agar PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan agar Partai Solidaritas Indonesia tidak mengulang sejarah apa yang dilakukan oleh PSI yang didirikan oleh Syahrir, maka usaha-usahanya memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama kepada masyarakat milenial, itu mungkin harus diubah dengan cara-cara yang lebih bisa diterima, yakni itu tadi yang saya usulkan, membuat
ya rumusan-rumusan baru tentang Indonesia di dalam masa ya pancaroba sekarang ini, yang pasti kaum milenial yang kemudian akan ya mengambil alih kepemimpinan Indonesia 20 dan 30 tahun ke depan. Lalu kemudian berusaha menghimpun ya hubungan-hubungan yang bagus dengan pelajar Islam Indonesia, dengan IMM, dengan HMI, dengan PMKRI dan seterusnya. Sehingga kemudian tanpa kita sadari, PSI kemudian setidak-tidaknya mempunyai hubungan bagus dan bersifat kooperatif dengan organisasi-organisasi kaum muda di Indonesia di luar Partai Syarikat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kenapa ini saya kemukakan? Karena nilai kepeloporan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tadi itu sangat bermakna di dalam sejarah politik Indonesia. Selama ini partai-partai itu adalah dominasi dari mereka yang sudah senior. Anda lihat saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anda lihat saja Partai Golkar, Anda lihat saja Partai Nasdem, Anda lihat saja Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Anda lihat saja partai, Anda bisa sebut partai apa saja, Partai Amanat Nasional dan seterusnya. Semuanya itu dipimpin ya oleh ya penduduk Indonesia atau generasi Indonesia yang sudah senior. Padahal masa depan Indonesia tidak lagi ya selamanya bisa digantungkan kepada pemimpin-pemimpin senior ini. Disinilah tempat ya atau makna kepeloporan dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan disinilah kemudian ya para pemimpin Partai Solidaritas Indonesia mulai ya menyusun kekuatan yang lebih bersifat konstruktif untuk mengambil alih kepemimpinan Indonesia di masa depan. Karena saya percaya sebagai ya generasi yang sudah senior itu tidak lagi bisa memahami perkembangan sehari-hari apa yang berlangsung di kalangan kaum milenial dan di dalam masa kekinian sekarang ini, apalagi di masa depan. Hanya kalangan ya seperti Partai Solidaritas Indonesia, yakni sekali lagi saya ulang, yakni kaum milenial yang punya kesadaran politik, yang mampu memahami Indonesia masa kini dengan jauh lebih pas dan Indonesia di masa depan. Jadi kalau boleh saya sarankan, inilah saatnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tidak lagi mengulang sejarah PSI yang dibangun oleh Syahrir, mulai merapat ke tengah-tengah masyarakat seperti yang dilakukan Jokowi ya di masa lalu, masuk ke dalam gorong-gorong, memperlihatkan ya hubungan yang akrab dengan rakyat kecil, memperlihatkan hubungan yang akrab dengan UMKM, memelihara hubungan dengan petani yang pada dasarnya petani itu ya petani yang sekarang ini itu adalah juga kaum milenial, dan karena itu potensial untuk menjadi anggota dan pendukung dari Partai Solidaritas Indonesia. Para pecinta Indonesia, pencinta bangsa dan demokrasi, sebelum saya tutup refleksi ini dengan mengatakan go PSI, harus saya catat satu tokoh muda yang milenial yang sekarang menjadi wakil menteri di dalam bidang pertanahan,
yaitu Raja Juli Antoni. Saya melihat tokoh muda yang milenial ini itu mempunyai kapasitas kepemimpinan yang tersendiri, yang patut kita catat. Dan karena itu ya, saya melihat ya, dengan deretan tokoh-tokoh yang telah saya sebut tadi itu, plus Raja Juli Antoni, itu dengan optimis bahwa PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia, itu akan mampu ya, membangun sebuah argumentasi yang lebih bersifat konstruktif daripada hanya sekedar melaksanakan kritik. Jadi, kalau usul saya ini bisa diterima, maka seperti yang saya sampaikan kepada Grace Natali, sekali lagi saya akan mengatakan, go PSI, go Partai Solidaritas Indonesia.